Tuhan Yesus, saat ini kami mau mulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hai Kids, jumpa lagi dalam Sekolah Minggu Online Anugerah Kids. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan, judulnya Petrus terus berkhotbah. Kids, apa kabar nih? Kids, coba lihat, kakak punya apa nih? Nih, Kak Nirma punya megapon. Kalau kita lagi buat acara nih, supaya kita mudah untuk memberikan perintah, memanggil orang lain, atau memberikan informasi, kita bisa menggunakan megapon ini. Karena megapon ini bisa membuat suara kita menjadi lebih besar. Megapon juga dapat mengingatkan kita untuk berbicara dan membagikan Injil kepada orang lain. Hari ini kita akan belajar bagaimana Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus dan dengan berani ia memberitakan Injil kepada orang-orang yang telah menyalibkan Yesus. Yuk kita nonton video berikut. Petrus dan Yohanes sedang berada di bait Allah. Petrus telah menyembuhkan seorang laki-laki dan sedang berkhotbah. Para pemimpin agama mendatangi mereka. Mereka kesal karena Petrus mengajar tentang Yesus, sehingga mereka memenjarakan Petrus dan Yohanes sampai keesokan harinya. Namun banyak orang yang mendengar pesan mereka percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Keesokan harinya, para pemimpin agama berkumpul bersama dengan imam besar dan keluarganya. Petrus dan Yohanes berdiri di hadapan mereka dan mereka bertanya, "Dengan kuasa apakah dan dalam nama apakah engkau menyembuhkan dan mengajar?" Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus. Ia berkata kepada mereka, "Apakah kamu bertanya kepada kami tentang kesembuhan orang yang tidak dapat berjalan itu? Apakah kamu bertanya siapa yang menyembuhkannya? Kami ingin kamu dan semua orang Israel tahu bahwa ia disembuhkan oleh kuasa Yesus. Kamu memakukan Yesus di kayu salib, tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, karena dialah orang ini telah disembuhkan." Petrus mengatakan kepada para pemimpin agama bahwa mereka menolak Yesus karena mereka berpikir bahwa dia tidak penting, tetapi dia adalah yang terpenting dari semuanya. Para pemimpin agama itu tercengang dan mereka tidak tahu harus berkata apa. Mereka memerintahkan Petrus dan Yohanes untuk tidak pernah berkhotbah atau mengajar dalam nama Yesus lagi. Petrus dan Yohanes berkata, "Kami tidak bisa diam. Kami harus memberitakan kepada orang-orang tentang apa yang telah kita lihat dan dengar." Para pemimpin agama tidak memiliki alasan untuk menghukum Petrus dan Yohanes. Jadi mereka membebaskan keduanya. Petrus dan Yohanes bertemu dengan orang-orang percaya lainnya dan berdoa agar Allah memberi mereka kuasa untuk berbicara dengan berani dan tanpa rasa takut. Petrus terus memberitakan tentang Yesus meskipun dalam keadaan yang sulit. Bahkan para pemimpin agama tidak dapat menghentikan para pengikut Yesus untuk membagikan kabar baik tentang Yesus. Injil adalah kabar baik yang harus kita bagikan jika kita percaya kepada Yesus Kristus. Kids, Petrus dan Yohanes tidak bisa berdiam diri tentang Yesus. Mereka harus membagikan kabar baik itu kepada semua orang. Bahkan ketika para pemimpin agama berusaha menghentikan mereka, Petrus dan Yohanes masih terus memberitakan Injil. Mengapa ya para pemimpin agama memenjarakan Petrus dan Yohanes? Mereka membenci Petrus dan Yohanes karena mereka dengan berani memberitakan tentang Yesus. Sama seperti mereka mengira bahwa membunuh Yesus akan menghentikannya. Mereka juga mengira bahwa mereka dapat menghentikan Petrus dan Yohanes dengan memenjarakan mereka. Tidak ada yang dapat menghentikan Yesus atau kuasa Roh Kudus. Petrus dan Yohanes dipenuhi dengan kuasa Allah melalui Roh Kudus dan terus menceritakan kepada orang lain tentang Yesus, tidak peduli betapa sulitnya hal itu. Petrus mengatakan kepada para pemimpin agama bahwa ia mengajar dan menyembuhkan dalam nama Yesus yang hidup. Nama Yesus
punya kuasa. Ini adalah bukti bahwa Yesus hidup. Meskipun para pemimpin agama mengira mereka telah membunuh Yesus, Petrus mengatakan kepada mereka bahwa Yesus telah bangkit. Kuasa Yesus bekerja melalui Roh-Nya yang tinggal di dalam diri para murid. Para pemimpin agama tahu bahwa Petrus dan Yohanes tidak melakukan kesalahan, tetapi apa yang para pemimpin agama katakan kepada Petrus dan Yohanes untuk berhenti melakukannya? Mereka menyuruh Petrus dan Yohanes untuk berhenti menceritakan tentang Yesus kepada orang lain. Mereka tidak ingin Injil diberitakan. Apakah Petrus dan Yohanes boleh diam tentang Yesus? Tentu tidak. Mereka berkata bahwa mereka tidak akan pernah bisa berhenti menceritakan kepada orang lain tentang Yesus dan apa yang telah Dia lakukan. Seperti Petrus dan Yohanes, kita harus menceritakan kepada orang lain tentang Yesus agar mereka mendengar dan percaya akan kabar baik itu. Petrus terus memberitakan tentang Yesus bahkan ketika itu sulit. Bahkan para pemimpin agama pun tidak dapat menghentikan para pengikut Yesus untuk membagikan kabar baik tentang Yesus. Injil adalah kabar baik yang harus kita bagikan jika kita percaya kepada Yesus Kristus. Petrus mengingatkan para pemimpin agama tentang kuasa Yesus. Dia telah memberitahu mereka bagaimana Dia menyembuhkan dan berkhotbah dalam nama Yesus. Dapatkah kita diselamatkan oleh orang lain selain Yesus? Tentu tidak, kids. Hanya Yesus yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Namanya adalah yang terbesar karena hanya Dia yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Kids, kita ketika membagikan Injil, kita memberitahukan kepada orang lain satu-satunya cara untuk diselamatkan. Tidak ada orang lain yang dapat menyelamatkan orang lain. Tidak ada perbuatan baik yang dapat menyelamatkan. Hanya Yesus yang dapat menghapus dosa kita dan memberikan kita hidup yang baru. Dan itu yang harus kita sampaikan. Siap, kids? Siap dong. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk memberitakan Injil Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami terus berani untuk memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kids, kita semua akan bersama-sama mengakhiri akan ibadah kita hari ini. Kak Eri akan berdoa untuk kids semuanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, kami mau melakukan apa yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan itu dan melaluinya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.